Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'udahum wa wadahamala. Sehat semua alhamdulillah. Saya masih di kampus sore udah. Hari ini hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 ya. Tepatan dengan tanggal 3 Safar ya, 1445 Hijriah. Suasana yang agak merenung di kampus, di ruangan saya kerja, saya teringat dengan buku yang pernah saya tulis itu. Mungkin di Gramedia itu ada itu, yang diterbitkan di Yogyakarta. Buku tentang profil Pondok Pesantren Darussalam, yang di depannya ada foto pimpinan kita, Kiai Haji Hasanul Badruddin. Paling tidak ini adalah cukup melengkapi perpustakaan pribadi kalian. Karena memang kalau ingin tahu sejarah Pondok Pesantren Darussalam yang didirikan sejak tahun 1914 sampai sekarang melewati beberapa generasi, beberapa zaman ya. Dari zaman Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan, zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan sekarang zaman milenial. Ini adalah sebuah karya yang mudah-mudahan ini punya manfaat apabila dicari bukunya ini. Mudahan saya lihat pasaran juga sudah nggak ada lagi. Kemarin pernah dicetak sampai 4.000 dicetak dan semua dibagi habis ya. Dan alhamdulillah kita juga berbangga itu. Sempat menulis ini kemarin pada waktu percaya sebagai narasumber pada acara yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada anggaran tahun 2019 kalau nggak salah ya. Dan kerjasama dengan Pondok Pesantren Darussalam. Dari hasil halakoh nilai-nilai kebangsaan itulah buku itu bisa kita susun dan kita terbitkan. Jadi di dalam halakoh sudah kita pertanggungjawabkan. Buku ini dari hasil penelitian-penelitian kami tentang keberadaan tokoh-tokoh dari periodenya pertama Kiai Haji Jamaluddin, periode kedua Kiai Haji Hasan Ahmad, periode ketiga seorang mujaddid Kiai Haji Kasful Anwar, periode keempat pembawa NU di Kalimantan Kiai Haji Abdul Qadir Hasan, periode kelima adalah ahli hadis ya Kiai Haji Muhammad Sa'rani Arif, dan periode keenam adalah tokoh muamalah, fikih muamalah Kiai Haji Salim Ma'ruf. Kemudian yang 7 ya Kiai Haji Badruddin, salah tokoh yang terkenal ya, yang beliau 2 periode sebagai Dewan Pertimbangan Agung. Kemudian periode berikutnya Kiai Haji Abdul Syukur ya, periode ke-8 ya Kiai Abdul Syukur. Kemudian periode berikutnya yang ke-9 adalah Kiai Haji Khalil Rahman. Dan periode ke-10 sebenarnya itu ada transisi ya. Dari meninggalnya maaf ya, dari mundurnya Kiai Khalil Rahman, Allahu yarham, karena beliau terpilih jadi Bupati Banjar 2015-2020. 2016 beliau membuat pernyataan mundur dalam rapat yayasan. Tidak lahir yang namanya top leadernya, tapi membentuk 3 pimpinan, yaitu wakil pimpinan 1 itu Kiai Haji Hasanuddin, wakil pimpinan 2 Kiai Haji Hatim Saman, dan yang pimpinan ketiga itu Kiai Haji
eh, Fadlan Asy'ari Allah yarham, juga beliau meninggal ya. Dalam perjalanannya kurang lebih 3 tahun ya, 16, 16, 17, 18 ya, 3 tahun berjalan ya. Memang yang namanya tiga pemimpin ini ya, saya pantau kurang efektif ya. Tidak efektif dalam arti dalam mengambil sikap ya. Karena yang namanya top leader itu cuma satu ya, mengambil keputusan satu. Sehingga namun masih terdapat beberapa hal tugas yang bisa diselesaikannya, tapi tidak bersifat yang menghadapi hal yang sifatnya uh, uh, lebih mengambil kebijakan yang lebih dalam ya, karena memang agak sulit ya, pemimpin yang top leadernya belum ada ya. Kemudian pada tahun 2019 Yayasan berinisiatif untuk rapat dan lahirlah pemimpin baru, pemimpin abad yang ke-19, pemimpin yang ke-11, Al-Mukarram Kiai Haji Hasanuddin Badruddin. Beliau terpilih 2019 dan sampai sekarang belum memegang itu. Nah, cerita ini terbuat di dalam buku itu, yang mudah-mudahan dicari aja lah. Saya juga mencari, sudah nggak ada lagi di toko-toko ya. Ya, meminta untuk diterbitkan kembali juga ya sangat apa namanya bukan sangat terlambat, tapi artinya perlu, buku ini perlu diperbaiki lagi, karena yang namanya sejarah itu, karena ketika kami kalau ketika saya olah itu mungkin masih ada kekurangan-kekurangannya, saya ingin mencoba memperbanyak, menambahnya. Apalagi satu hal dalam buku itu, kita tidak banyak mengutarakan tentang Kiai Haji Jamaluddin, karena datanya sangat kurang. Tapi alhamdulillah saya sudah ketemu dengan keturunan beliau, juriat beliau, Kiai Haji Samsuri, yang beliau seorang guru agama juga di Bangun Jaya kalau nggak salah ya, yang kepunyaan pondok punyaan Kiai Haji punyaan guru kita sekumpul ya, Kiai Zaini bin Abdul Ghani. Kemudian anak beliau juga ada Lutfi yang sudah S2 mengajar juga di IAI Darussalam dan juga mengajar di Pondok Pesantren Darussalam. Dan beliau banyak cerita tentang masalah Kiai Haji Jamaluddin ini. Nah, ini yang perlu kita gali lagi. Kalau perlu ada edisi yang kedua, perbaikan, revisi terhadap buku yang pernah saya buat tentang buku profil Pondok Pesantren Darussalam. Nah, ini kita gali sejarah Darussalam. Kita gali juga tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Yang mudah-mudahan ini adalah sebuah khazanah untuk generasi yang akan datang, supaya mereka jangan lupa dengan sejarah. Kira ini pembicaraan sore, mau pulang dah ke rumah nih, sudah lama di kampus nih. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.